Enlève ça. Halo pecinta film dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film dari negara Prancis. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis muda yang selalu merasa sakne di setiap waktu. Namun kekasihnya tak pernah memenuhi keinginannya itu. Akhirnya ia selalu melampiaskannya sendiri dengan tangannya, bahkan dengan pria lain. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja siapkan kopai, tarik selimut dan nikmati alur ceritanya. Pourquoi les hommes qui nous dégoûtent? Ce qui est fait est fait. Ça passe d'un appendice anonyme. Et donc, parce que, justement, action sans intérêt, assez nauséeux. Di awal film terlihat seorang pria yang sedang di makeover oleh seorang penata rias. Ternyata ia hendak melakukan pemotretan bersama seorang wanita. Ternyata pria itu seorang foto model yang bernama Paul. Sementara dari kejauhan terlihat seorang wanita yang terlihat kurang senang melihat Paul berpasangan dengan seorang wanita. Ternyata ia adalah kekasih Paul yang bernama Mary. Selesai melakukan sesi pemotretan, Mary mengutarakan kekesalannya kepada Paul karena ia tak pernah senang melihat Paul selalu berpasangan dengan seorang wanita. Sedangkan ia sebagai kekasihnya tak pernah sekalipun disentuh olehnya. Padahal Mary sangat menginginkan hal itu. Di sini Mary merasa curiga apakah Paul mempunyai wanita lain sehingga ia tak pernah memberikan jatah anget-anget padanya. Mendengar keinginan Mary, Paul hanya bisa terdiam. Namun sampai pada malam harinya akhirnya Paul meluapkan amarahnya karena di pikiran Mary hanya ada keinginan untuk melakukan anget-anget. Tu attends, c'est comme ça. Et si ça doit durer encore 3 mois, t'attends encore 3 mois. Setelah beberapa saat terlihat mereka yang telah kembali ke apartemen. Di sana Mary mulai bermanja-manja kepada Paul. Lalu Mary meminta Paul untuk melepaskan pakaiannya. Awalnya Paul menolak keinginan Mary, namun karena Mary terus memintanya, akhirnya Paul menurutinya. Lalu Mary segera meraih rudal Paul dan langsung memakannya. Tapi di saat Mary menikmati aksinya itu, tiba-tiba Paul menghentikannya dan meminta Mary untuk segera tidur. Di sini Mary kembali dibuat kecewa oleh Paul. Sepertinya Paul tak lagi mencintainya. Di sana Mary hanya bisa menangis sendirian. Merasa tak mampu memejamkan mata, Mary pun segera beranjak dari tempat tidurnya dan ia pun keluar mencari udara segar. Sampai di sebuah bar, ia berhenti dan masuk ke sana. Sampai di dalam terlihat seorang pria yang tak henti-hentinya memandanginya. Tiba-tiba ia mendekati Mary dan mulai menanyakan mengapa sudah larut malam ada seorang wanita keluar sendirian. Lantas Mary membohongi pria itu jika ia sudah mempunyai suami. Namun ekspresi wajah Mary seakan memancing pria itu. Sebagai pria normal, ia tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menyosor Mary. Tak disangka, di sini Mary terlihat menikmati aksi pria itu. Lalu pria itu meminta Mary untuk memakan rudalnya. Tapi anehnya Mary menolak permintaan itu karena semua itu belum saatnya. Lalu Mary meminta nomor telepon pria itu dan segera kembali ke rumah karena esok pagi ia harus bekerja. Esok paginya terlihat Mary yang terburu-buru menuju tempat kerjanya. Ternyata Mary seorang guru di sebuah sekolah. Sampai di sana ternyata kepala sekolah sudah menunggunya. Beruntung di sana kepala sekolah tak memarahinya karena Mary datang terlambat. Lalu Mary segera meminta maaf dan segera memulai pelajarannya. Setelahnya terlihat Mary yang telah kembali ke rumah. Di sana Paul mengatakan jika ia ingin segera mempunyai anak dari Mary. Namun Mary merasa ragu dengan keinginan Paul karena ia tak pernah menyentuhnya. Paul malah lebih sering bermain dengan gadis-gadis di bar. Di sini air mata Mary pun tak dapat dibendung lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Paul yang sedang berjoget bersama seorang wanita di bar. Tapi ternyata Mary juga berada di sana.
Di sana Paul terlihat tak memperdulikan Mary, ia terlalu asik dengan kesenangannya sendiri. Sementara Mary yang melihat itu pun merasa semakin tak nyaman. Akhirnya Mary memutuskan untuk keluar dari sana, tapi tak diduga ternyata Paul menyusulnya dan menanyakan mengapa Mary meninggalkannya. Mary pun mengatakan jika Paul merasa senang dengan gadis itu nikmati saja dan jangan memperdulikan dirinya. Sesampai di rumah terlihat Mary yang sudah tak mengenakan pakaian. Di sana Paul berniat ingin merudal Mary. Semua itu Paul lakukan agar Mary tak lagi marah padanya. Bukan karena ia memang menginginkan hal itu. Namun Mary meminta Paul memakai pengaman karena ia takut jika Paul terjangkit penyakit. Karena Paul sering pergi bersama wanita malam. Setelahnya terlihat Mary yang sedang termenung sendirian, lalu ia segera menghampiri Paul di ranjang. Di sana ia langsung memakan rudal Paul yang masih terkulai lemas, namun ekspresi Paul tak seperti yang diharapkan. Di sana ia terlihat sama sekali tak menikmati itu, lalu ia segera menghentikan aksi Mary. Mary yang merasa kecewa dengan Paul pun segera pergi dari sana. Scene berganti, esok paginya terlihat Mary yang kembali mengajar di sekolah. Tiba-tiba kepala sekolah yang ternyata bernama Albert masuk ke sana. Di sana ia melihat tata bahasa Mary yang kurang cocok dalam mengajar murid-muridnya. Lalu ia meminta Mary untuk menemuinya di ruangannya. Di sana Albert menanyakan mengapa Mary memakai bahasa yang kurang cocok untuk murid-muridnya. Lantas Mary mengatakan jika saat ini pikirannya sedang tak enak, hingga bahasa itu terbawa sampai ke sekolah. Lalu Albert menawarkan Mary untuk ikut ke rumahnya dan akan meminjamkan sebuah buku sastra kuno yang perlu dibaca oleh Mary. Sesampai di sana Albert langsung memberikan minum kepada Mary, lalu ia segera mencari buku itu. Setelah ketemu, ia meminta Mary untuk membaca salah satu sastra itu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba Mary bertingkah agak aneh. Albert yang menyadari itu langsung mengetahui jika Mary sepertinya sedang merasa sakne. Tanpa banyak bicara, Albert langsung memainkan jari-jarinya di antara onderdil Mary yang penuh semak belukar. Seketika Mary langsung menggeliat kepanasan. Lalu Albert menawarkan Mary untuk mengikuti permainannya. Demi memenuhi rasa saknenya, Mary pun menuruti keinginan Albert. Lantas Albert segera mengikat Mary dan membungkamnya. Lalu ia kembali memainkan jari-jarinya dengan begitu lincahnya. Mary yang merasa sudah tak tahan langsung terkulai lemas dan meminta Albert untuk melepaskan ikatannya. Di malam harinya terlihat Mary yang telah kembali ke rumah. Sampai di sana ia tak melihat keberadaan Paul. Ia pun berpikir jika Paul sedang bersama wanita lain. Padahal ia ingin kembali menikmati rudal Paul. Merasa sudah tak tahan, akhirnya Mary pun melampiaskannya sendiri dengan jari-jarinya. Setelah ia merasa puas, ia pun keluar guna mencari Paul. Tapi ternyata Paul tidak sedang bersama wanita lain. Ia pun merasa menyesal telah berprasangka buruk kepada Paul. Akhirnya ia berjalan kembali ke apartemennya. Tapi di tengah perjalanan ia berpapasan dengan seorang pria tak dikenal. Di sana pria itu terlihat tertarik dengan Mary. Tanpa sepatah kata pun pria itu langsung meraih onderdil Mary. Di sini reaksi Mary sungguh di luar dugaan. Di sana Mary terlihat sangat menikmati jari-jari pria itu. Melihat reaksi Mary, pria itu langsung mengaktifkan rudalnya dan segera menancapkannya. Awalnya Mary terlihat menikmati aksi pria itu, tapi tiba-tiba ia memberontak kesakitan. Namun pria itu tak menghiraukan Mary dan semakin ganas merudal Mary. Setelah misinya selesai, ia langsung meninggalkan Mary begitu saja. Tak berapa lama terlihat Paul yang telah kembali ke rumah, sementara Mary masih merasa syok dengan apa yang baru saja dialaminya. Lalu ia memutuskan untuk segera pulang. Sampai di dalam ia melihat Paul yang sedang menonton TV. Kemudian Mary segera melepas pakaiannya dan mendekati Paul. Tapi Paul terlihat tak menghiraukan Mary dan segera tidur. Melihat Paul yang tak merespon keberadaannya, Mary pun terlihat sangat kecewa dengan sikap Paul. Di hari berikutnya terlihat Mary yang kembali mendatangi Albert. Di sana Mary meminta Albert untuk kembali mengikatnya dan memainkan onderdilnya.
Di sini Albert baru menyadari ternyata Mary menikmati aksinya itu. Tanpa menunggu lama, Albert kembali mengikat Mary dan memainkan onderdil Mary dengan jari-jarinya. Setelahnya terlihat Mary yang telah kembali ke rumah. Di sana Paul masih menunggu kepulangan Mary. Entah apa yang terjadi pada Paul. Tiba-tiba ia meminta Mary untuk memainkan rudalnya. Mendengar permintaan Paul, Mary langsung meraih rudal Paul dan langsung memakannya. Kemudian Mary segera menaikinya. Setelahnya terlihat Mary yang sedang berbaring di sebuah klinik. Ternyata kini Mary telah mengandung anak Paul. Di sana dokter selalu memeriksa kehamilan Mary setiap bulannya. Mengetahui jenis kelamin bayinya, Paul terlihat begitu bahagia. Lantas ia berjanji akan segera menikahi Mary. Mendengar itu Mary terlihat begitu bahagia. Tapi semua itu ternyata bukan awal kebahagiaannya. Mulai saat itu, Paul malah semakin menjadi-jadi. Di tengah kehamilannya, Mary malah sering diajak ke klub malam. Di sana, ia hanya bisa melihat Paul berjoget dengan wanita lain yang membuat hatinya hancur. Tak sampai di situ, ketika mereka pulang bersama salah satu teman Paul, Paul tak mau mengakui jika Mary adalah kekasihnya. Ia mengatakan jika Mary adalah adik perempuannya. Il a besoin de croire qu'il va la perdre. Setelahnya terlihat mereka berdua yang sudah sampai di rumah. Tiba-tiba Mary merasakan bayinya seolah-olah ingin keluar. Ia pun segera membangunkan Paul yang tertidur lelap. Namun karena ia terlalu banyak minum, Paul tak menghiraukan Mary. Merasa muak dengan sikap Paul, ia pun memutuskan untuk menghabisi Paul. Kemudian Mary segera membuka aliran gas di dapur, lalu ia menyalakan kompornya. Sebelum sesuatu terjadi, ia segera menghubungi Albert dan memintanya untuk mengantarkan ke rumah sakit. Sampai di sana, para dokter langsung membantu persalinan Mary. Dengan bantuan para dokter, akhirnya Mary berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Bersamaan dengan itu, di rumah terjadi ledakan yang menghanguskan semuanya. Di akhir film terlihat beberapa orang yang hendak menguburkan peti jenazah. Di sana terlihat juga Mary dan bayi kecilnya. Ternyata peti jenazah itu berisi mayat Paul dan film pun tamat. Ending yang begitu mengharukan.